Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat-sahabatku jamaah zikir anfas, serta sahabat-sahabatku bangsa air dimanapun berada. Di mana kita tinggal saat ini? Kita tinggal di planet air. Di planet bumi ini kita tinggal, dan tinggalnya kita di planet bumi sedang mengemban tugas sebagai wakil Allah, dengan bahasa Al-Qur'annya khalifah. Modal yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi khalifah adalah akal yang begitu cerdas. Tetapi saudaraku, tugas mulia dari Allah yang diemban oleh kita sebagai khalifah bukan tanpa tantangan dan bukan tanpa perlawanan. Siapa kita? Yang kita tinggali adalah planet air, dan kita ternyata adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari air. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwa kita adalah bangsa air. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah yang memperindah setiap apa yang Ia ciptakan. Dan Allah memulai penciptaan manusia pertama dari tanah. Siapa manusia pertama pun kita sudah tahu, beliau adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Selanjutnya Allah berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Lalu kemudian kami menjadikan keturunan Adam min sulalatin, dari saripati. Apa saripati itu? Mimma immahin, yaitu air yang hina. Kisah tentang Adam alaihissalam telah selesai. Kitalah penerus perjuangan mengemban amanah khalifah Allah di permukaan bumi. Ini adalah planet air. Karena antara jumlah air dengan daratannya lebih luas airnya. Ilmuwan mengatakan bahwa bumi yang kita tinggali adalah planet air. Lalu yang diutus, yang ditugaskan oleh Allah sebagai khalifahnya di permukaan bumi pun ternyata makhluk yang dari air. Padahal makhluk yang dari air sebetulnya bukan cuma manusia. Hewan pun sebetulnya Allah ciptakan dari air. Tapi dia tidak diamanahi sebagai khalifah, karena perbedaan antara kita dan hewan adalah hewan hanya dibekali dengan otak, tapi tidak dibekali dengan akal. Untuk menyempurnakan tugas kekhalifahan itu, bukan cuma akal saja yang dibekalkan oleh Allah kepada kita, tapi diturunkan wahyu kepada Nabi terakhir sebagai tuntunan, sebagai pedoman, yaitu Al-Quran. Oleh karenanya, mari kita lihat siapa kita lebih jelas lagi, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tugas kekhalifahan dari Allah kepada kita ini sangat seksi, mengundang iri dan mengundang kebencian, hingga ada siasat dengki dari makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api. Dan Allah menjelaskan makhluk ini adalah musuh yang nyata. Karena kita dari air, musuh kita dari api, memang nyata permusuhan itu. Cuman beda dimensi, kita di alam zahir, sedang musuh berada dalam dimensi gaib. Kita dipanggil ya Bani Adam. Siapa Bani Adam? Bisa dia yang bersuku Jawa, bisa dia yang bersuku Melayu, bisa dia yang bersuku Batak, bisa juga dia orang Barat, bisa juga dia Eropa, bisa juga dia bangsa Arab. Semuanya adalah Bani Adam,
dan Bani Adam adalah air. Inilah tantangan bagi kita. Kalau kita cermati, jika sesama kita bermusuh sesama Bani Adam, sesungguhnya itu belum musuh yang nyata. Musuh kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, adalah setan. Dan setan melakukan adu domba kepada bangsa manusia. Misalnya, kalau kita ingat sejarah bangsa ini, Indonesia, pernah dijajah oleh Belanda. Ternyata Belanda itu sebetulnya juga Bani Adam. Tapi karena dalam pikirannya, dalam akalnya, dihasut oleh setan, rakus untuk meraup kekayaan dari bangsa ini, maka 3 abad lebih dia menjajah bangsa ini. Lalu berjuanglah para pahlawan terdulu untuk memerdekakan dari penjajahan Belanda. Masih juga berlanjut dengan penjajahan sesama bangsa manusia, sesama Bani Adam. Padahal sama-sama tercipta dari air. Belanda pergi, ya. Indonesia masih dijajah oleh bangsa Jepang. Padahal orang Jepang pun sama dengan kita, sama-sama tercipta dari air. Yang Sang Khalik inginkan kepada makhluknya yang namanya manusia adalah perdamaian di dunia ini. Bukan permusuhan. Karena permusuhan kita dari bangsa air ini sebetulnya kepada makhluk yang tercipta dari api. Bahkan kita saksikan di berita-berita. Hari ini sesama bangsa air. Ada Ukraina dan Rusia. Saling berbunuh. Padahal orang Ukraina itu Bani Adam. Orang Rusia pun Bani Adam. Apa sih yang diperebutkan oleh mereka? Harta, dunia, kekuasaan, kemewahan. Mati-matian kita perjuangkan dunia ini, sesungguhnya dunia ini pun tidak akan kita bawa mati. Wahai saudara-saudaraku bangsa air, bukan cuman yang di Indonesia saja, dimanapun berada, di negara manapun, mari kita berpikir. Jangan menjadi khalifah yang bodoh dan dibodohi oleh bangsa api, karena dengan sangat mudah kita diadu domba. Apa yang terjadi dari dulu menjadi pemberitaan hingga hari ini tidak selesai, seperti permusuhan Palestina dan Israel. Padahal orang Palestina itu juga Bani Adam. Orang yang tinggal di Israel pun itu Bani Adam. Sama-sama dari air. Sesama air, saling berbunuh hanya karena diadu domba oleh bangsa api. Makanya dalam ayatnya, dalam firman-Nya, Allah menyindir dengan sangat tegas. Alam ahad ilaikum ya Bani Adam. Wahai Bani Adam, sudah ada perjanjian di antara kita, kata Allah. Allah ta'budu syaitan, jangan sembah setan. Bagaimana maksud menyembah setan ini? Baik. Bagaimana kita menyembah Allah? Sederhana. Dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Itu menyembah. Jadi kalau perintah Allah tidak kita jalankan, larangannya malah kita kerjakan, berarti itu kebalikan dari menyembah Allah. Makanya dikatakan jika seperti itu yang kita kerjakan, berarti kita sedang menyembah setan karena perintahnya setan yang kita jalankan. La ta'budu syaitan. Dengan sangat tegas. Kenapa begitu? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dalam ayat ini Allah mengatakan, setan itu musuh bagi Bani Adam, bukan cuma musuh bagi orang beriman, bukan cuma musuh bagi orang Islam. Bagi anak Adam. Mari kita merenung akan kebenaran universal ini. Al-Quran itu sebetulnya mampu menjawab tentang perdamaian dunia ini dengan catatan filosofi air, prinsip air menjadi sifat kita karena kita tercipta dari air.
Dan kita pun diberi amanah, diberi tugas untuk ngopeni, untuk menjaga planet bumi, yang planet bumi ini pun ternyata planet air. Ayo saudaraku, mari kita bangsa air itu bangkit bersama-sama untuk memadamkan tipu daya, hasutan dari makhluk yang tercipta dari api, yang saya lebih sering mengatakan itu adalah bangsa api. Siapa mereka itu? Ada bangsa jin, ada bangsa setan, dan ada iblis. Baik saudara-saudaraku Bani Adam, kalimat Bani Adam itu dalam Al-Quran sama saja kebenaran universalnya dengan Allah menyeru, ya ayuhan nas. Kita yang sudah menggunakan Al-Quran ini sebagai tuntunan, kita yang sudah beriman, mari kita sambut menjadi pelopor untuk perdamaian dunia ini. Dengan catatan, kita dari air, jernihkan akal kita, jernihkan hati kita, tundukkan nafsu kita. Karena Allah memerintahkan kita beriman ini dan menjalankan perintah itu dengan ikhlas. Ikhlas artinya jernih, ikhlas itu artinya bersih. Dari mana memulai kebersihan itu, kejernihan itu? Dari cara berpikir. Apakah cukup dengan cara berpikir saja? Tidak. Cara berzikir. Makanya melalui metode zikir anfas, kami ingin mengajak kembali kita ke zikir yang sesuai dengan tuntunan, kepada berpikir yang sesuai dengan tuntunan. Berpikir yang sesuai dengan tuntunan adalah kita sadar dari suku apapun dan negara manapun, sesungguhnya kita adalah bangsa air, sesama air. Saling mengingatkan. Jika keruh, masih bisa dijernihkan. Jika panas, masih bisa didinginkan. Dan jika beku, masih bisa dicairkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi ibrah berharga, menjadi pemicu tersadarnya pikiran kita untuk memperbaiki zikir dan berpikir kita, karena Al-Quran bisa menjawab perdamaian dunia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.